Kamu masih bertahan, masih berdiri di tempat yang sama, masih menjaga sesuatu yang perlahan sudah ditinggalkan. Dan yang paling menyakitkan, kamu melakukannya sendirian. Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran besar, tidak ada kata putus. Tapi ada satu hal yang jauh lebih berbahaya dari semua itu. Dia sudah melepaskan, tanpa pernah benar-benar pergi. Kamu masih memegang janji. Sementara dia sudah menurunkan harapan. Kamu masih menghitung hari. Sementara dia sudah berhenti menunggu. Dan sekarang kamu hidup di fase paling kejam dalam hubungan. Bukan ditinggalkan, tapi dibiarkan berharap. Kamu merasa semuanya masih bisa diselamatkan. Karena dia belum sepenuhnya pergi. Masih ada balasan, masih ada sapaan. Masih ada sisa perhatian kecil yang membuatmu bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Padahal justru itulah jebakannya. Karena orang yang sudah melepaskan tidak akan terlihat kejam. Mereka terlihat biasa saja, tenang, seolah tidak ada yang salah. Dan kamu mulai meragukan perasaanmu sendiri. Kok aku yang ngerasa sendirian? Kok aku yang terus kepikiran? Kok aku yang capek? Di titik ini, kamu belum sadar satu hal penting. Bukan kamu yang terlalu sensitif. Bukan kamu yang berlebihan. Tapi kamu sedang bertahan di hubungan yang sudah selesai sepihak. Dan semakin lama kamu bertahan, semakin dalam kamu tenggelam. Karena kehilangan yang paling menyakitkan bukan saat dia pergi, tapi saat kamu sadar, dia sudah lama melepaskan, sementara kamu baru mulai kehilangan. Pelan-pelan kamu mulai berjuang sendirian. Tanpa pernah ada kesepakatan, tanpa pernah ada pengakuan. Kamu yang menyesuaikan waktu. Kamu yang menurunkan standar. Kamu yang mengalah lagi dan lagi. Sementara dia hanya hadir seperlunya. Bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak lagi mau. Dan ini bagian yang sering tidak kamu sadari. Saat seseorang masih cinta, dia akan mencari cara. Saat seseorang sudah melepaskan, dia akan mencari alasan. Alasan sibuk, alasan capek, alasan butuh ruang. Semua terdengar masuk akal. Semua terdengar dewasa. Padahal, itu cara paling halus untuk mundur. Kamu mulai merasa bersalah hanya karena ingin diperhatikan. Merasa egois hanya karena ingin diprioritaskan. Merasa berlebihan hanya karena ingin diperlakukan seperti dulu. Di sini, hubungan mulai berubah bentuk. Bukan lagi tempat pulang, tapi tempat kamu menunggu. Menunggu pesan dibalas. Menunggu ditanya kabar. Menunggu diingat. Dan setiap kali kamu menunggu, harga dirimu turun sedikit demi sedikit. Kamu masih bilang ke diri sendiri, kalau aku sabar, dia pasti balik. Kalau aku bertahan, dia pasti sadar. Padahal yang tidak kamu sadari, dia sudah nyaman tanpa harus berjuang. Nyaman karena kamu selalu ada. Nyaman karena kamu tidak pernah benar-benar pergi. Dan disitulah kesalahannya. Bukan karena kamu kurang, tapi karena kamu bertahan terlalu lama di tempat yang sudah tidak memperjuangkanmu. Semakin lama kamu bertahan, semakin kamu kehilangan kepekaan terhadap luka sendiri. Hal-hal kecil yang dulu menyakitkan, sekarang kamu anggap biasa. Pesan yang lama dibalas. Janji yang tidak ditepati. Nada bicara yang dingin. Kamu menelan semuanya demi satu harapan tipis, yang bahkan kamu sendiri tidak yakin masih ada. Di titik ini, kamu tidak lagi bertanya, apakah dia masih cinta? Tapi, apa aku masih cukup untuk ditinggalkan? Dan pertanyaan itu pelan-pelan merusak caramu melihat diri sendiri. Kamu mulai membandingkan dirimu dengan versi dirimu yang dulu, yang lebih tenang, yang lebih percaya diri, yang tidak harus menunggu seseorang untuk merasa berharga. Tapi sekarang, kebahagiaanmu tergantung pada satu hal kecil, balasan darinya, perhatian singkat darinya, satu kalimat sederhana, yang membuatmu bertahan satu hari lagi. Disinilah hubungan berubah menjadi candu, bukan karena bahagia, tapi karena kamu takut kehilangan. Takut jika kamu berhenti berjuang, kamu harus menghadapi kenyataan, bahwa selama ini kamu sendirian. Dan yang lebih menakutkan, dia tidak akan mengejarmu. Dia tidak akan menanyakan kemana kamu pergi. Tidak akan mencari. Tidak akan panik. Karena di dalam hatinya, perpisahan itu sudah terjadi lama sekali. Ada satu momen yang sering datang diam-diam. Saat kamu berhenti marah, berhenti protes, berhenti menuntut. Bukan karena sudah mengerti, tapi karena sudah lelah. Dan di luar sana, banyak orang mengira kamu dewasa. Padahal yang terjadi, kamu sedang mengubur kecewa sendirian. Kamu tidak lagi berharap terlalu tinggi. Kamu hanya berharap tidak dilupakan. Dan itu bukan cinta. Itu bertahan karena takut sendirian. Lalu suatu hari, tanpa aba-aba, kamu akan sadar satu hal yang menampar keras. Bukan saat dia pergi, bukan saat dia memilih orang lain, tapi saat kamu melihat dirimu sendiri di cermin dan bertanya pelan, kok aku bisa sejauh ini mempertahankan orang yang sudah tidak memperjuangkanku? Pertanyaan itu tidak langsung membuatmu kuat, justru membuat dadamu sesak, karena akhirnya kamu paham,
Selama ini yang kamu jaga mati-matian bukan hubungan, tapi harapan. Dan harapan itu perlahan sudah dilepaskan olehnya, sementara kamu baru mulai berani mengakuinya sekarang. Dan di titik inilah, emosi kamu naik lagi. Bukan karena marah, tapi karena takut. Takut kalau semua pengorbanan itu sia-sia. Takut kalau ternyata selama ini, kamu hanya menunda kehilangan. Kamu mulai mengingat ulang setiap momen. Setiap perubahan kecil yang dulu kamu abaikan, cara dia jarang bertanya. Cara dia tidak lagi penasaran dengan harimu. Cara dia tidak lagi cemburu. Dan sekarang kamu sadar, itu bukan karena dia sudah percaya, tapi karena dia sudah tidak peduli. Seseorang yang masih mencintai, tidak akan setenang itu kehilangan. Dia akan gelisah. Dia akan bereaksi. Dia akan takut jika kamu menjauh. Tapi dia diam, tenang, seolah apapun yang kamu lakukan tidak lagi berpengaruh apa-apa. Dan itu tamparan paling sunyi. Kamu masih bertahan. Karena kamu percaya satu hal, bahwa cinta seharusnya diperjuangkan. Bahwa meninggalkan berarti menyerah. Padahal ada perbedaan besar antara memperjuangkan dan mengorbankan diri sendiri. Memperjuangkan itu dua arah. Mengorbankan diri selalu satu arah. Dan tanpa sadar, kamu sudah terlalu lama sendirian di hubungan yang seharusnya diisi berdua. Kamu mulai kehilangan batas, kehilangan suara, kehilangan keberanian untuk jujur pada perasaan sendiri. Karena kamu takut, kalau kamu jujur, kamu akan kehilangan dia sepenuhnya. Padahal yang belum kamu sadari, yang sebenarnya sudah hampir hilang, bukan dia, tapi kamu sendiri. Ya, dan kalau kamu terus bertahan dalam keadaan seperti ini, akan ada satu momen yang tidak bisa kamu ulang. Satu kesadaran yang datang terlambat. Saat kamu akhirnya berhenti berharap dan baru menyadari bahwa sejak lama dia sudah pergi terlebih dulu. Ada satu fase yang jarang dibicarakan orang. Fase ketika kamu tidak lagi bertanya, tapi mulai menebak-nebak. Kamu membaca nada, menganalisis jeda, mengartikan keheningan. Satu kata darinya bisa membuatmu senang seharian. Satu sikap dingin bisa menghancurkan pikiranmu semalaman. Dan di sini, hubungan sudah tidak sehat lagi. Karena hatimu hidup di bawah kendali reaksinya. Kamu mulai menyesuaikan diri. Bukan untuk bahagia, tapi agar tidak ditinggalkan. Kamu mengurangi keinginanmu sendiri. Menekan emosi. Menyimpan kekecewaan. Bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu takut. Takut kalau kamu bersuara, dia akan semakin menjauh. Takut kalau kamu menuntut, dia akan benar-benar pergi. Padahal orang yang ingin tinggal, tidak akan pergi hanya karena kamu jujur. Yang pergi karena kejujuran, sebenarnya sudah lama ingin pergi. Semakin kamu bertahan, semakin jelas perbedaannya. Kamu mengingat detail kecil tentang dia, sementara dia lupa hal penting tentangmu. Kamu menunggu momen bertemu, sementara dia selalu punya alasan menunda. Kamu menaruh harapan, sementara dia menjaga jarak. Dan di balik semua itu, ada satu kebenaran pahit yang terus kamu dorong ke belakang. Kamu tidak sedang dicintai. Dengan cara yang sama, kamu mencintai sepenuh hati. Dia hadir setengah hati. Dan hubungan setengah hati selalu meninggalkan luka penuh. Pelan-pelan, kamu mulai kelelahan secara emosional. Bukan lelah karena bertengkar, tapi lelah karena menunggu. Menunggu perubahan. Menunggu kejelasan. Menunggu dia kembali seperti dulu. Dan penantian ini tidak punya tanggal selesai. Karena orang yang sudah melepaskan tidak pernah berniat kembali. Mereka hanya tinggal sampai kamu sendiri yang menyerah. Dan saat kamu hampir sampai di titik itu, ada satu pikiran yang muncul diam-diam. Kalau aku pergi sekarang, apakah dia akan merasa kehilangan? Pertanyaan itu tidak kamu tanyakan ke siapapun, karena kamu sudah tahu jawabannya. Dan jawaban itulah yang paling kamu takuti. Kamu masih di sini, bukan karena tidak tahu harus pergi, tapi karena kamu tahu, pergi berarti menerima satu kenyataan pahit, bahwa selama ini, kamu sendirian menjaga sesuatu yang sudah lama dilepaskan olehnya. Dan mungkin kesadaran itulah yang belum siap kamu terima sepenuhnya hari ini. Dan semakin kamu sadar akan semua itu, semakin hatimu berontak. Ada bagian dalam dirimu yang ingin berhenti, tapi ada bagian lain yang masih berharap satu hal kecil, satu tanda, satu usaha, satu kalimat yang bisa membenarkan semua luka yang sudah kamu telan sejauh ini. Harapan kecil itu yang membuatmu tetap tinggal. Bukan karena hubungan ini sehat, tapi karena kamu ingin percaya bahwa semua rasa sakit ini tidak sia-sia. Kamu mulai memperhatikan sesuatu yang dulu tidak kamu sadari. Saat kamu diam, dia tidak mencari. Saat kamu menjauh sedikit, dia tidak mendekat. Saat kamu lelah, dia tidak bertanya. Dan di sanalah kamu akhirnya paham, posisimu di hidupnya tidak lagi sepenting yang kamu kira.
Bukan karena kamu tidak berarti, tapi karena dia sudah berhenti menjaga. Kamu sering menyalahkan dirimu sendiri. Mungkin aku kurang sabar. Mungkin aku terlalu menuntut. Mungkin aku berubah. Padahal kenyataannya sederhana. Orang yang masih cinta tidak membuatmu merasa sendirian. Di data hubungan, rasa sepi itu tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh pelan-pelan saat kamu terus memberi tanpa benar-benar menerima. Dan yang paling menyakitkan, kamu tahu kapan semuanya mulai berubah. Kamu ingat titik awalnya, saat tawa mulai jarang. Saat cerita tidak lagi dibagikan. Saat kehadiranmu tidak lagi menjadi kebutuhan. Tapi kamu memilih bertahan karena kamu percaya meninggalkan berarti gagal. Padahal yang gagal bukan kamu. Yang gagal adalah hubungan yang dibiarkan berjalan hanya oleh satu orang. Sekarang kamu berada di persimpangan paling sunyi. Pergi berarti kehilangan dia sepenuhnya. Tinggal berarti kehilangan dirimu perlahan. Dan pilihan itu tidak pernah mudah. Karena apapun yang kamu pilih akan ada bagian dari dirimu yang harus kamu relakan. Dan mungkin itulah sebabnya kamu masih diam, masih menunggu, masih bertahan. Padahal di dalam hati kecilmu, kamu sudah mulai tahu satu hal yang belum berani kamu akui sepenuhnya. Bahwa yang kamu pertahankan sekarang bukan lagi dia, tapi kenangan tentang siapa dia dulu. Tentang perhatian yang pernah ada. Tentang rasa aman yang pernah kamu rasakan. Tentang versi hubungan yang sudah tidak lagi hidup hari ini. Kamu bertahan karena takut mengakui satu kenyataan pahit. Bahwa orang yang kamu cintai sekarang bukan lagi orang yang sama dengan yang dulu berjuang bersamamu. Dan semakin lama kamu menunda pengakuan itu, semakin dalam luka ini menetap. Bukan di hatinya, tapi di hatimu. Ada satu momen yang biasanya datang tanpa suara, saat kamu berhenti berharap, tanpa benar-benar berniat menyerah. Kamu masih menjawab, masih hadir, masih peduli, tapi rasanya sudah kosong. Di sini kamu mulai berubah, bukan menjadi lebih kuat, tapi lebih dingin, lebih hati-hati, lebih takut mencintai lagi. Dan ironisnya, perubahan itu tidak membuat dia panik, tidak membuat dia bertanya, tidak membuat dia menahanmu. Karena dari awal, dia sudah siap kehilangan. Sementara kamu baru mulai belajar melepaskan. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, apakah dia masih mencintaiku? Tapi, berapa lama lagi aku sanggup meninggalkan diriku sendiri demi seseorang yang sudah tidak berjuang? Pertanyaan itu akan terus mengganggumu. Di malam yang sunyi, di saat kamu sendirian, di saat kamu pura-pura kuat. Dan suatu hari nanti, saat kamu akhirnya berani jujur pada diri sendiri, kamu akan sadar, bukan kepergian dia yang paling melukaimu, tapi kenyataan bahwa kamu bertahan terlalu lama di tempat yang sudah tidak menginginkanmu. Dan saat kesadaran itu benar-benar datang, kamu akan dihadapkan pada satu keputusan yang tidak bisa lagi kamu tunda. Karena setelah ini, apapun yang kamu lakukan, hubungan ini tidak akan pernah kembali menjadi seperti yang kamu bayangkan dulu. Dan di detik-detik terakhir ini, aku ingin kamu berhenti sebentar. Bukan untuk memutuskan, bukan untuk pergi, tapi untuk benar-benar jujur pada dirimu sendiri. Selama ini, apa yang sebenarnya kamu tunggu? Perubahan darinya? Atau keberanian dari dalam dirimu? Karena jika kamu perhatikan dengan pelan, dia sudah lama memberi jawabannya. Lewat sikap, lewat jarak, lewat ketenangan yang tidak lagi memedulikan kehilangan. Kamu hanya belum siap menerima jawabannya. Hubungan tidak selalu berakhir dengan kata perpisahan. Banyak yang mati saat salah satunya berhenti berjuang. Dan saat itu terjadi, yang paling menderita bukan yang pergi, tapi yang tetap tinggal. Karena yang pergi sudah selesai. Sementara yang tinggal harus berjuang menghadapi penyangkalan, harapan palsu, dan rasa bersalah yang tidak seharusnya dia pikul. Kamu lelah, tapi kamu juga takut. Takut kalau semua yang kamu beri, tidak pernah benar-benar dihargai. Takut kalau selama ini, kau mencintai sendirian. Dan ketakutan itu lebih menyakitkan daripada kehilangan itu sendiri. Sekarang dengarkan baik-baik. Cinta tidak seharusnya membuatmu merasa kecil. Tidak seharusnya membuatmu terus menebak-nebak. Tidak seharusnya membuatmu bertahan hanya karena takut ditinggalkan. Jika kamu harus mengorbankan dirimu untuk mempertahankan seseorang, maka yang kamu pertahankan bukan cinta, tapi rasa takut. Mungkin malam ini kamu masih memilih bertahan. Mungkin besok kamu masih berharap dia berubah. Itu tidak membuatmu bodoh. Itu hanya berarti kamu mencintai dengan tulus. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kamu hindari selamanya. Suatu saat nanti, kamu akan sampai pada batas di mana hatimu tidak mau lagi berbohong. Di titik itu, kamu tidak akan lagi bertanya, kenapa dia melepaskan? Kamu hanya akan bertanya,
Kenapa kamu bertahan selama ini? Dan ketika pertanyaan itu akhirnya terjawab, hubungan ini akan benar-benar berakhir, entah karena kamu pergi, atau karena kamu akhirnya sadar bahwa kamu sudah lama sendirian.